Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi topik 3 pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan di Indonesia. Adapun anggota kelompok yaitu saya sendiri, Alniki Putri Arifin, yang kedua adalah Bayu Aji Saifuddin, yang ketiga ada Istiqomah, yang keempat ada Sri Etika Sari, yang kelima ada Tri Yulianto. Setelah mempelajari tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan dan merefleksikan dalam pembelajaran, silakan bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang untuk berbagi hasil refleksi dan menyelesaikan tugas berikut. Tugasnya ada 4 pertanyaan, berikut pertanyaannya. 1A. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan? Jawabannya, perspektif sosial. Pendidikan harus dijalankan dengan memperhatikan kebutuhan sosial masyarakat, seperti mempertimbangkan perbedaan latar belakang sosial siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Tentunya dalam hal ini interaksi di antara siswa dan antara siswa dengan guru sangat penting untuk pembelajaran. Perspektif budaya. Dalam hal ini menekankan pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman budaya dalam pengalaman belajar siswa, termasuk penggunaan materi, strategi, metode mengajar yang mencerminkan keragaman tersebut. Perspektif ekonomi. Akses pendidikan dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi seperti biaya pendidikan, ketersediaan fasilitas, dan kesempatan kerja setelah lulus. Tidak hanya itu, perlunya sistem pendidikan yang kuat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi sehingga pendidikan dapat diakses oleh semua pihak. Perspektif politik. Mempertimbangkan sejauh mana kebijakan dan kepentingan politik dapat mempengaruhi akses, isi, dan pengelolaan pendidikan suatu negara. Contohnya, alokasi dana, kebijakan sekolah inklusif. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik? Kesiapan mengajar mengacu pada kesiapan belajar siswa, pada seberapa baik seorang siswa siap belajar, termasuk faktor lingkungan. Jika terdapat seorang siswa dengan kesiapan belajar yang rendah, bisa saja terbebani oleh keadaan pribadi yang sulit dalam hidupnya, atau rendahnya kematangan emosional dan fisik. Contoh lain yaitu, dalam aspek pembelajaran, pendidik perlu membangun hubungan yang positif dengan peserta didik, sehingga menciptakan lingkungan kelas yang inklusif. Pendidik perlu memperhatikan keragaman budaya siswa dan mengintegrasikan perspektif budaya dalam pembelajaran. Dengan cara memahami latar budaya siswa, dapat dilakukan survei atau mengamati peserta didik. Dalam perspektif ekonomi, pendidik dapat mencari cara untuk mendukung mereka dengan menyesuaikan bahan ajar, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka. Dalam perspektif politik, pendidik mengajar dengan tetap memperhatikan kebijakan pendidikan yang berlaku dan memastikan bahwa sudah mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. 1C. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Jawabannya, selama manusia masih hidup, pasti akan mengalami perubahan, entah dari cara berpikir, gaya hidup, bahkan cara makannya. Dari lahir hingga tua, nanti pasti terjadi suatu perubahan. Adanya perubahan pada kehidupan manusia adalah suatu hal yang wajar. Sama halnya seperti perubahan teknologi karena perkembangan zaman.
1D. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik yang dimiliki? Untuk jawabannya yaitu, mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran adalah 1. Mengevaluasi bahan ajar materi yang diajarkan harus menarik dan mudah dipahami oleh seluruh siswa. 2. Mengenali siswa harus ada pendekatan yang dilakukan oleh guru agar mengetahui perbedaan karakteristik dan kebutuhan siswa. Untuk persamaannya yaitu yang pertama, setiap siswa memiliki akses yang sama dan kesempatan yang selera untuk belajar, terlepas dari latar belakang sosial, budaya, ekonomi, atau politik mereka. Yang kedua, pandangan mengakui bahwa faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik mempengaruhi pengalaman belajar siswa. Untuk perbedaannya, perspektif sosial mendorong kerjasama, kolaborasi, dan memperhatikan dinamika sosial dalam pembelajaran. Perspektif budaya menghargai dan memanfaatkan keanekaragaman budaya dalam pengalaman belajar. Perspektif ekonomi memblokir akses terhadap sumber daya kesempatan pendidikan yang adil bagi seluruh siswa. Dan yang terakhir, perspektif politik memahami dan menghubungkan kebijakan dalam pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.